Porsi makanan bisa terlihat banyak, tetapi hitungannya tetap bisa meleset kalau titik awalnya hanya jumlah undangan. Satu undangan belum tentu datang satu orang, dan satu tamu belum tentu mengambil semua jenis menu. Akibatnya, makanan utama bisa cepat habis sementara stol atau dessert justru tersisa. Sebaliknya, menambah semua menu tanpa dasar juga berisiko membuat persiapan tidak efisien. Jadi, masalahnya bukan sekadar menambah porsi, melainkan memahami angka yang sedang dihitung sejak awal. Langkah pertama, bedakan 3 istilah, jumlah undangan, jumlah tamu, dan jumlah porsi. Jumlah undangan adalah banyaknya kartu atau penerima undangan. Jumlah tamu adalah perkiraan orang yang benar-benar hadir. Jumlah porsi adalah jumlah layanan makan yang harus disiapkan. Rumus dasarnya sederhana, jumlah undangan dikalikan rata-rata orang per undangan, lalu dikalikan perkiraan tingkat kehadiran. Hasilnya menjadi dasar jumlah tamu, bukan langsung jumlah setiap menu. Dari sini, catat undangan keluarga, pasangan, teman, dan rekan kerja secara terpisah karena pola datangnya bisa berbeda. Gunakan angka yang realistis dari daftar tamu, bukan sekadar asumsi satu undangan sama dengan 2 orang. Hitungan sering melenceng karena semua undangan dianggap memiliki pola yang sama. Padahal, ada undangan yang biasanya datang berdua, ada keluarga yang membawa anak, dan ada tamu yang kemungkinan hadir sendiri. Perhatikan juga lokasi asal tamu, waktu acara, durasi resepsi, serta apakah tamu datang bergelombang atau berkumpul pada jam tertentu. Konfirmasi kehadiran membantu, tetapi tetap perlu dibaca bersama profil tamu. Buat kelompok tamu dengan tingkat keyakinan hadir yang berbeda, lalu gabungkan hasilnya. Semakin panjang durasi acara, semakin penting mengantisipasi tamu yang datang pada sesi berbeda dan kemungkinan beberapa menu lebih cepat berkurang. Kesalahan berikutnya adalah menghitung semua menu dengan angka yang sama. Buffet, stol, dessert, minuman, dan hidangan praporsi memiliki pola konsumsi berbeda. Buffet biasanya menjadi dasar makan utama, sedangkan stol berfungsi sebagai pilihan tambahan atau pengganti sebagian komponen makan. Tidak semua tamu mengambil setiap stol, tetapi menu favorit dapat diambil lebih banyak, bahkan oleh tamu yang sudah makan buffet. Dessert juga belum tentu dikonsumsi seluruh tamu, sementara minuman perlu tersedia sepanjang acara. Hidangan praporsi lebih mudah dikontrol, tetapi tetap perlu disesuaikan dengan alur pengambilan. Karena itu, jangan menjumlahkan buffet dan stol sebagai 2 kebutuhan yang berdiri sendiri. Keduanya harus dihitung sebagai satu sistem agar total layanan makan tetap terkendali. Mulailah dari kebutuhan makan utama. Tentukan dulu berapa tamu yang perlu terlayani, lalu susun berapa bagian yang ditopang buffet dan berapa bagian yang dialihkan ke stol. Setelah itu, distribusikan kebutuhan buffet ke nasi, lauk utama, lauk pendamping, sayur, dan pelengkap sesuai bentuk penyajiannya. Untuk stol, tentukan perannya. Apakah hanya camilan, menu tambahan, atau benar-benar menggantikan sebagian porsi makan utama. Lalu cek dessert dan minuman berdasarkan pola konsumsi, bukan otomatis disamakan dengan semua komponen. Catat seluruh pembagian dalam satu tabel sederhana agar jumlah porsi tidak dihitung 2 kali. Dengan urutan ini, setiap menu punya fungsi yang jelas dan tidak terjadi penggandaan hitungan tanpa kontrol. Cadangan tetap penting, tetapi harus dibuat dengan alasan yang jelas. Dasarnya bisa berasal dari ketidakpastian kehadiran, jumlah tamu keluarga, menu yang diperkirakan paling diminati, variasi ukuran sajian, dan panjangnya waktu pelayanan. Hindari menambahkan cadangan besar ke semua jenis menu sekaligus. Lebih baik tentukan menu mana yang paling kritis, seperti makanan pokok, lauk utama, atau stol favorit, lalu siapkan cadangan secara terukur. Pertimbangkan pula profil tamu, acara dengan banyak keluarga besar, anak-anak, atau tamu yang datang bertahap membutuhkan pola cadangan yang berbeda. Pastikan tim catering mengetahui kapan cadangan dikeluarkan, bagaimana pemantauan sisa makanan dilakukan, dan siapa yang mengambil keputusan bila konsumsi lebih cepat dari perkiraan. Sebelum jumlah final dikunci, cek kembali 5 hal: jumlah undangan, rata-rata orang per undangan, perkiraan tingkat kehadiran, pembagian buffet dan stol, serta cadangan operasional. Cocokkan angka itu dengan profil tamu dan durasi acara. Tanyakan juga apakah ukuran porsi setiap menu sudah konsisten dan bagaimana pencatatan makanan yang keluar selama pelayanan. Pastikan jumlah undangan, jumlah tamu, dan jumlah porsi tidak tertukar.
Pastikan buffet dan stall dihitung sebagai satu sistem. Terakhir, pastikan cadangan ditempatkan pada menu yang benar, bukan sekadar menambah semua menu. Hubungi Jaga Rasa untuk berkonsultasi tentang kebutuhan catering pernikahan, acara keluarga, atau acara lain yang relevan. Menjaga rasa di hari bahagia, mengukir senyum